Halo Bapak dan Ibu Guru PAUD di seluruh Indonesia, apa kabar? Pernah nggak sih kita merasa sedikit khawatir gimana ya cara paling pas untuk melindungi anak-anak didik kita kalau tiba-tiba ada keadaan darurat? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng sebuah panduan yang praktis banget yang dibuat khusus untuk kita. Kita akan lihat cara-cara yang simpel, efektif, dan yang paling penting, asyik buat ngajarin kesiapsiagaan bencana ke jagoan-jagoan kecil kita. Kita semua tahu ya, Indonesia itu indah banget, kaya akan alam. Tapi, anugerah ini datang bareng tanggung jawab. Kita tinggal di wilayah yang rawan bencana, yang artinya siap siaga itu harus jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Ini bukan soal menakut-nakuti loh, tapi ini soal rasa sayang dan tanggung jawab kita untuk menjaga generasi penerus bangsa. Nah, ini dia pertanyaan utamanya, ya kan? Gimana caranya kita bisa menanamkan pengetahuan yang bisa menyelamatkan nyawa, tapi nggak merusak keceriaan dan rasa aman mereka? Anak-anak itu kan belajarnya paling efektif kalau mereka happy dan penasaran. Tenang, di sini kita akan temukan jawabannya bareng-bareng lewat cara yang paling mereka suka. Main, nyanyi, dan cerita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih topik ini jadi penting banget buat kita bahas sekarang? Kita akan lihat data yang ada biar kita makin paham betapa pentingnya peran kita dalam membangun sekolah yang tangguh bencana. Coba deh kita lihat angka-angka ini dari Kementerian Pendidikan. Lebih dari setengah sekolah kita itu ternyata ada di zona rawan bencana. Itu artinya puluhan juta anak dan jutaan guru seperti kita setiap hari berhadapan dengan risiko ini. Angkanya mungkin kelihatan besar dan bikin ngeri ya, tapi jangan lihat ini sebagai beban. Anggap saja ini sebagai panggilan untuk kita bertindak. Sekarang coba lupakan dulu angka jutaan tadi. Misi kita yang sesungguhnya itu dimulai dari sini. Satu ruang kelas yang kita sayangi, satu sekolah tempat kita mengabdi, satu komunitas yang kita jaga. Perubahan besar itu kan selalu mulainya dari langkah kecil di lingkungan terdekat kita. Nah, kabar baiknya, kita nggak sendirian loh. Pemerintah sudah menyiapkan semacam toolkit atau kotak peralatan yang praktis banget. Ini bukan tumpukan dokumen tebal yang bikin pusing, tapi isinya itu kumpulan ide dan strategi yang memang dirancang untuk bantu kita di lapangan. Yuk kita bedah isinya bareng-bareng. Inilah kerennya panduan ini. Kita nggak perlu ngebebanin anak-anak dengan detail teknis yang rumit. Justru sebaliknya, panduan ini bantu kita menerjemahkan konsep keselamatan ke bahasa yang mereka ngerti, yaitu bahasa bermain. Coba kita lihat, poin-poin penting apa aja sih yang perlu mereka kuasai? Pertama, kenal sama lingkungan sekitar. Ini bukan pelajaran formal ya, tapi lebih ke obrolan santai sehari-hari. Contohnya pas lagi hujan, kita bisa tanya, lihat deh, air di halaman sekolah jadi banyak ya. Kira-kira kenapa? Atau pas ngerasain getaran kecil. Wah, lantainya goyang-goyang dikit nih. Kayak apa rasanya? Ini cuma buat membangun kepekaan mereka sama lingkungan. Selanjutnya, kita kenalin mereka sama satu benda ajaib, tas siaga. Biar seru, kita bisa sebut ini tas pahlawan atau ransel petualang. Ajak mereka membayangkan, kira-kira pahlawan super itu bawa apa aja di tasnya. Pasti ada senter, peluit, air minum, sama biskuit. Cara ini bikin konsep kesiapsiagaan jadi lebih nyata dan bahkan menyenangkan buat mereka. Anak-anak itu kan belajarnya lewat mata ya. Jadi, yuk kita manfaatin rambu-rambu evakuasi di sekolah. Jelasin aja kalau gambar orang lari warna hijau ini tuh penunjuk jalan super yang akan bawa kita ke tempat aman. Terus, ajak mereka main mencari jejak pahlawan buat nemuin semua rambu ini di sekolah. Seru kan? Oke, kita udah tahu apa yang perlu diajarin. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimana cara mengajarkannya? Jawabannya simpel banget, kita masuk ke dunia mereka. Dunia di mana belajar adalah bermain, dan bermain adalah belajar. Ada 3 kunci sukses biar pendekatan ini berhasil. Pertama, harus sesuai konteks. Ajarkan tentang gempa kalau daerah kita rawan gempa. Fokus ke banjir kalau itu risiko utama. Kedua, integratif. Selipin aja pesan keselamatan di kegiatan sehari-hari, pas cerita atau nyanyi misalnya. Ketiga, kolaboratif. Karena melindungi anak-anak itu kerja tim, semua orang harus dilibatkan. Dan ini dia contoh nyatanya. Gimana prinsip kolaborasi itu dihidupkan di kelas. Lihat deh, mereka nggak cuma duduk pasif dengerin, mereka aktif diskusi. Saling bantu buat ngenalin rambu-rambu. Dalam proses ini, mereka nggak cuma belajar soal keselamatan, tapi juga belajar pentingnya kerja sama tim. Mereka belajar kalau bareng-bareng kita jadi lebih kuat.
Selanjutnya, yuk kita bawain ke level berikutnya. Gimana caranya mengubah pelajaran keselamatan ini dari cuma sekedar kegiatan jadi sebuah kebiasaan, sebuah budaya yang menyatu di sekolah kita. Mari kita lihat beberapa ide praktisnya. Ini ide brilian yang bisa dicoba mulai besok pagi. Pas kita nyambut anak-anak di gerbang, selain nanya kabar mereka, selipin pesan siaga singkat. Wah, mataharinya cerah banget hari ini. Jangan lupa minum air yang banyak ya. Atau, langitnya mendung, kayaknya mau hujan nih. Ingat, kalau ada petir, tempat paling aman itu di dalam kelas. Ini sentuhan kecil yang membangun kesadaran secara alami. Nah, ini dia senjata rahasia kita, musik. Anak-anak itu kan punya kemampuan luar biasa buat ngapalin lirik lagu. Coba deh ubah instruksi penting jadi lagu sederhana dengan nada yang ceria. Kayak contoh ini. Pesannya bakal nempel di kepala mereka tanpa rasa takut sama sekali. Ajak mereka nyanyi sambil gerak, pasti lebih seru. Untuk gempa bumi, ada 3 kata kunci ajaib yang diakui di seluruh dunia. Merunduk, berlindung, dan berpegangan. Yuk kita latih ini bareng anak-anak, jadikan ini sebuah permainan. Jadi pas kita teriak gempa, mereka harus langsung merunduk ke lantai, berlindung di bawah meja yang kuat, dan berpegangan erat pada kaki meja sampai guncangannya berhenti. Lakukan rutin biar ini jadi refleks alami mereka. Bapak dan Ibu Guru, ingat selalu ya, tugas mulia ini nggak pernah kita pikul sendirian. Menciptakan sekolah yang aman itu sebuah kerja tim, sebuah gotong royong. Mari kita kenali siapa saja anggota tim hebat kita. Anda adalah jantungnya, fasilitator utama di kelas. Kepala sekolah itu kapten kapalnya yang memastikan semua terkoordinasi. Orang tua adalah partner kita yang paling penting buat melanjutkan kebiasaan ini di rumah. Dan jangan lupakan pahlawan komunitas kita, seperti teman-teman dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PMI atau Palang Merah Indonesia, dan pemadam kebakaran yang selalu siap bantu. Pada akhirnya, semua yang kita lakukan, satu lagu yang kita nyanyikan, satu permainan yang kita mainkan, satu obrolan pagi yang hangat, semua itu seperti benih yang kita tanam. Benih yang akan tumbuh menjadi generasi masa depan yang gak cuma cerdas, tapi juga tangguh, peduli sama sesama, dan siap menghadapi tantangan apapun. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini penting, tapi langkah kecil apa yang akan saya ambil minggu ini. Mungkin memulai dengan satu lagu baru, atau satu permainan mencari rambu. Pilih satu hal saja, karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah pertama yang berani. Terima kasih atas dedikasi luar biasa Anda dalam mencerdaskan dan melindungi anak-anak bangsa.